Seorang aktivis itu bukan aktivis yang matang manakala dia tidak pernah berurusan dengan polisi. Yang penting bagaimana penggiat anti korupsi itu, penggiat HAM itu tidak melabrak hukum. Mengapa hanya ini? Karena memang dari awal semenjak lelang pertama sampai lelang terakhir di Jakarta hanya itu terus yang ikut. Pesertanya hanya 2. Sang A adalah komisaris utama, sementara di plan B dia direktur. Jadi dia juga. Nah, ini kan jelas perbuatan melawan hukumnya. Saya ingin berpesan, bekerjalah dengan baik, jangan pernah abaikan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Saya juga tercatat selaku pelapor Bansus Sorban Pasar Kayu Mamuju kemarin dengan kerugian 41 miliar. Juga saya selaku saksi pelapor melibatkan 2 mantan wali kota Makassar, mulai dari Amiruddin Maula, kasus Damkar, kemudian kedua mantan wali kota Makassar yang melibatkan Ilham Agus Setiabudi dalam kasus PDAM. Begitupun juga wali kota Parepare. Halo orang-orang baik sekalian, kita ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Hari ini ada tamu saya, teman lama saya, orang yang punya rekam jejak panjang dalam penegakan hukum di tingkat masyarakat. Namanya Pak Yusman. Banyak aktivis, banyak jurnalis, banyak pejabat-pejabat penegak hukum di Sulawesi Selatan itu kenalnya dengan biasa memanggil dengan Yusman atau Pak Yusman. Dia sekarang sibuk ternak ayam, begitu Pak Yusman ya. Selama menunggu ini urusan teknologi ini, tadi dia sempat absen ayam kecilnya yang hitam yang belum masuk kandang. Gitu. Nah, Pak Yusman ini kenapa saya undang? Dari berbagai banyak rekam jejaknya, ada yang membuat heboh belakangan ini karena Pak Yusman ini diancam mau dilaporkan balik oleh kolega, keluarga atau siapapun dari Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan yang ditangkap oleh KPK kira-kira 2 minggu yang lalu. Nah, Pak Yusman ini adalah pelapor kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya, saya ganggu sedikit waktu maghribnya ini. Nggak apa-apa ya? Untuk kebenaran tidak ada kata untuk tidak sempat. Insyaallah. Oke. Luar biasa Pak Yusman ini. Jadi betul ya Pak Yusman itu mau dilaporkan ke polisi oleh keluarganya, koleganya, atau siapanya Nurdin Abdullah itu? Ya, itu benar. Sehari setelah kami lapor, mencuatnya di media, memang muncul berseliweran di media-media, kami akan dilapor. Dan beberapa media mencoba mengkonfirmasi ke kami berkaitan itu. Namun dari beberapa pertanyaan oleh kawan-kawan media itu, saya akui tak satu pun yang saya tanggapi, tak satu yang saya memberinya keterangan. Mengapa? Karena saya berpikirnya begini, bahwa kalau kemudian saya menanggapinya, maka mohon maaf, mungkin ekstrim kalau saya katakan, waduh, saya malah jadi ikut bodoh, ikut nggak ngerti apa sih itu dimaksud peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat untuk berperan serta atau berpartisipasi menyampaikan atau melaporkan dugaan perkara korupsi pidana khusus, jelas konstitusi mengaturnya, jelas sekali di pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99
beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 2001. Nah, ini orang kan nggak ngerti apa itu pidana tertentu yang tidak bisa diperkarakan dalam dugaan pencemaran nama baik. Nah, inilah penegasannya bahwa kalau kemudian saya tanggapi, mohon maaf, mudah-mudahan yang mendengarnya percakapan ini akan menjadi sadar, akan menjadi paham bahwa oh ternyata yang dimaksud peran serta masyarakat, ternyata yang dimaksud pidana tertentu itu adalah memang instrumennya merupakan keharusan, bukan dilarang untuk orang berpartisipasi. Kemudian terakhir bahwa bagaimana mungkin saya bisa dikategorikan melakukan pencemaran nama baik, sederhana sekali logika hukumnya, sementara kasus yang kami laporkan belum berkekuatan hukum tetap, belum inkrah, logika hukumnya di mana? Nah, jadi ada mekanisme yang harus ditunggu ya. Iya, artinya kami Mekanisme tahu penegakan namanya, hukum kasus korupsi itu ya. betul. Pidana tertentu kan bukan hanya pidana korupsi, ada ada misalkan kasus pencucian uang atau money laundering, ada perdagangan perempuan. Nah ini ada empat kan sebenarnya kita ketahui, yang kita dikenal dalam hukum bahwa yang mana saja yang dimasuk kategori pidana tertentu. Bahwa kalau kemudian mereka benar-benar ingin melaporkannya kami atau saya malah acungi jempol, aplaus lah. Biar nantinya masyarakat atau publik melihat bahwa Jusman ini bukan orang yang kebal hukum, tapi Jusman ingin memperlihatkan pencerahan hukum, bahwa inilah peran serta masyarakat. Ini peran serta masyarakat yang murni demi hukum. Memberantas korupsi kan jelas, bukan hanya merupakan amanah undang-undang. Kan jelas begitu, Bung Haris. Bukan hanya merupakan konsekuensi hidup di negara hukum. Kan gitu. Terus sudah dilaporkan belum oleh mereka ke polisi? Sampai sekarang saya belum ketahui, tapi kalau kemudian dia laporkan, saya kira itu saya hanya mau bilang asik-asik aja tuh. Bukan, saya kira aktivis itu bukan menuju kematangan dalam, ya, seorang aktivis itu bukan aktivis yang matang manakala dia tidak pernah berurusan dengan polisi. Yang penting bagaimana penggiat anti korupsi itu, penggiat HAM itu tidak melabrak hukum, tidak terjerat dalam perkara ikut seret korupsi pula. Bahwa kalau kemudian penggiat anti korupsi terlapor dugaan pencemaran nama baik, saya kira itu merupakan menuju kematangan. Tapi yang pasti kami bukan orang yang tidak paham kok tentang hukum. Ini bukan persoalan keberanian untuk terlibat. Iya. Terus gini, Pak Yusman nggak takut? Ini kan partainya partai penguasa atau secara nasional, ini yang dilawan gubernur. Apa yang membuat Pak Yusman itu berani dan harus melaporkan ini? Saya menganut paham berdasar keyakinan saya atau doktrin kami adalah memberantas korupsi bukan hanya sebagai konsekuensi hidup di negara hukum. Bukan hanya merupakan amanah undang-undang, tapi memberantas korupsi juga ibadah. Karena tidak ada agama yang membenarkan orang korupsi. Nah, bahwa dalam keyakinan kami dikenal amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya belum bisa maksimal di amar ma'rufnya, minimal izinkan saya bergerak di nahi mungkarnya. Bahwa ada muncul teror, insya Allah dengan tidak berlebihan, tidak takabur, saya hanya mau bilang bahwa teror itu bukan merupakan buah si malakama, tapi menurut keyakinan saya adalah tasbih. Saya kira itu benar. Jadi teror itu makin mengingatkan kita pada Rob Ilahi ya, gitu ya. Iya, lebih mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Apa sih kekuatan manusia manakala yang Sang Maha Kuasa tidak meridhoi, tidak menghendaki, kan gitu. Jadi sejuta pun manusia akan mencederai kita, mencelakai kita, manakala Sang Maha Kuasa belum menghendaki, belum mengizinkan, tidak bakalan itu. Yang penting apa yang kita lakukan murni karena itu, demi orang banyak, demi hukum, demi kepentingan rakyat bersama. Saya kira itu. Nah sekarang soal kasus korupsinya itu gimana? Barangkali teman-teman yang lihat video ini mau tahu sebetulnya kasus korupsinya apa sih si Nurdin Halid itu? Nurdin Abdullah. Ya kalau berdasar laporan kami memang diketahuinya atau yang sudah terbuka ke publik, sebenarnya awalnya kami melapor, kami tidak mau buka ke publik, kami silent karena memang juga ada etiknya. Artinya apa? Banyaklah pertimbangan. Paling penting adalah bagaimana untuk kepentingan penyelidikannya atau full bucketnya nantinya. Laporan kami memang awalnya tertanggal 7 September 2020. Kemudian ada kelengkapan lagi setelah kami dikonfirmasi oleh tim penelaah, maka tanggal 7 Desember kami kembali memasukkan kembali data.
Nah, kemudian berakhir 7 Januari 2021. Nah, Oke. bahwa seperti apa laporan kami itu berkaitan memang pokoknya atau topiknya adalah Makassar Newport. Makassar Newport ini adalah proyek infrastruktur. Saya perlu jelaskan, masih banyak orang tidak ngerti apa sih itu infrastruktur. Infrastruktur dikenal ada tiga kategori. Infrastruktur keras, infrastruktur kategori keras non lunak, infrastruktur lunak. Nah, untuk Makassar Newport itu masuk kategori infrastruktur keras lunak karena di dalamnya ada pelaksanaan, ada pekerjaan jalan dan jalan raya, ada jembatan, ada bandara, ada pelabuhan. Pelabuhan ini adalah termasuklah Makassar Newport karena itu Makassar Newport adalah proyek pelabuhan. Ini proyek strategis oleh Di Kota Jokowi Makassar itu ya. di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Lalu di mana korupsinya? Bahwa kalau kita bicara soal korupsi tentu dua hal unsur yang harus terpenuhi. Jelas sekali bahwa bagaimana unsur perbuatan melawan hukumnya, bagaimana kerugian negaranya. Nah, karena ini berkaitan proyek, maka tentu kami tidak akan masuk mencoba memunculkan data hasil investigasi berkaitan dengan kerugian karena proyek tersebut masih bergerak, belum selesai. Perencanaannya penyelesaiannya sampai 2025. Nah, karena seperti itu kondisinya, maka kami fokus penguatan pada unsur perbuatan melawan hukumnya. Nah, apa itu unsur perbuatan melawan hukumnya? Berdasar temuan kami adalah terdapat ada rekayasa dokumen di dalamnya, kemudian berkaitan penerbitan izin untuk tambahan pengerokan pasir dan lain-lainnya. Dua hal yang mengemuka saya kira adalah menjadi tanggapan keras buat atas laporan investigasi kami, di mana sebelumnya terekspos di publik yang disampaikan oleh Pak Ena sendiri bersama orang-orang stafnya berkompeten bahwa perizinan ini terbit memang karena berdasar juga persetujuan DPRD. Namun faktanya ternyata tidak ada izin dari DPRD. Kami kok menyerahkan membuka data-datanya semua itu, rapatnya, notulenya, kami pegang kok semua dan kami serahkan ke KPK. Kemudian kedua, juga disampaikan ke publik bahwa mengapa pelaksana proyek ini hanya banteng laut dan apalagi ada satu perusahaan Nugraha Nusantara. Mengapa hanya ini? Karena memang dari awal semenjak lelang pertama sampai lelang terakhir di Jakarta hanya itu terus yang ikut, pesertanya hanya 2. Selalu diulang-ulang. Punya siapa itu perusahaan? Ternyata punya siapa? Yang jelas atas nama dengan PT Nugraha Nusantara. Bahwa kalau kemudian namanya saya kira ada hal-hal tertentu yang tidak bisa saya ungkap siapa karena masuk dalam ranah ini ya. Tapi yang pasti itulah. Nah, lanjut dari tadi bahwa kenapa hanya 2 perusahaan ini? Lagi-lagi alasannya bahwa karena memang hanya ini pesertanya. Ternyata fakta kami yang ditemukan, menjadi temuan kami ada bukan hanya 2 orang peserta, tapi 12 perusahaan. 12 perusahaan. Dan 2 perusahaan ini adalah bagian dari pemenangan. Tim pemenangannya kemarin. Dan lebih ironinya lagi, lebih fatalnya lagi, ternyata dalam perusahaan itu, katakanlah di perusahaan Banteng Laut, sang A adalah komisaris utama. Sementara di perusahaan B, dia direktur. Jadi para dia juga. Nah, ini kan jelas perbuatan melawan hukumnya. Timbullah kesimpulan kami. Loh, kenapa Pak Ena berani melakukan ini? Sederhana jawabannya, tentu karena duit. Kalau kita soal duit, kalau kita tarik ke undang-undang korupsi, apa yang timbul kalau kita bicara duit? Tentu kan hanya 2 itemnya. Suap verifikasi. Nah, inilah yang melatar belakangi mengapa melaporkannya di KPK, bukan di Kejaksaan, bukan di Polda. Pertama adalah kepolisian dan jaksa tentu terbatas pada ruang pembukaan percakapan atau rekening atau penyadapan. KPK kan punya kewenangan itu. Lalu kemudian berjalan terbit spring lead-nya tertanggal 1 Oktober 2020. Sehingga kemudian berlanjut tindakan penjemputan paksa. Kami bahasakan penjemputan paksa atau penangkapan malam itu. Saya sih sampai sekarang melihatnya bahwa penjemputan paksa atau penangkapan
penangkapan Malang itu adalah merupakan rangkaian dari penyelidikan itu. Bahwa kalau kemudian hanya karena berdasar pada peristiwa hukum baru malam itu adanya rencana untuk melakukan transaksi, saya kira bukan itu substansi, bukan itu intinya. Dan ini juga diperkuat di saat Pak Ketua KPK menggelar kompres bahwa sebelum dia jelaskannya tentang penangkapan itu, Pak Ketua KPK menjelaskan bahwa sebelumnya ini Pak DNA sudah berulang kali melakukan tindakan-tindakan melawan hukum seperti ini. Artinya memang ada sebelumnya. Itu, Baris. Oke. Nah, terus gimana menurut Pak Yusman publik Makassar melihat atau publik Sulawesi Selatan melihat Pak Nurdin Abdullah yang baru 1 tahun ya dia jadi gubernur ya? Lebih. Ya saya kira memang pertanyaan ini saya kira bagus sekali, menarik sekali, karena memang Pak Gub ini atau Pak Nurdin Abdullah ini adalah dikenal sosok yang bersih, yang visioner. Betul sekali. Betul sekali. Kaget masyarakat ya, masyarakat kaget ya. Iya, apalagi publik juga tahu bahwa Pak Nurdin ini pernah mendapatkan penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Awards, bahkan dari KPK. Nah inilah menjadi tantangan memang kemarin waktu kita akan melapor, bahkan kami dicemooh, dikata-kata, waduh itu Pak Yusuf mungkin dia lapor karena dia kecewa, karena pernah minta sesuatu tidak diberi, tidak diberi. Pertanyaan saya kemudian, pernahkah saya memproyek? Saya ini memang termasuk pewirausaha, tapi saya tidak pernah bergantung pada APBD, APBN. Saya berpedagang, saya jual kopi, saya ternak ayam, selain memegang mata kuliah juga. Jadi itu saya mau bilang, bahwa kalau kemudian muncul ekspektasi dari publik, wah memang bersih, oke lah. Prinsip kita kan NGO anti korupsi itu adalah apapun yang disampaikan, kebijakan apapun yang diletakkan oleh sang pemimpin, ya kita tidak boleh serta-merta mempercayai 100%. Prinsip kita selalu begitu. Sisakan sedikit minimal 40% sebagai warning atau sebagai controlling buat pemimpin. Jangan terlalu cepat mempercayai. Bahkan di ruang-ruang tertentu saya selalu katakan adalah aktivis yang bodoh. Nah, kalau dia memberi kepercayaan 100% kepada pemimpin, baik eksekutif, legislatif, termasuk aparat penegak hukum, sisakan sedikit sebagai bentuk kontrol atau pengawasan. Begitu, kemarin. Oke. Pak Yusman, sekarang gini kalau gitu. Harapannya gimana ke depan? Jadi sementara kepemimpinan ada di Wagub ya? Ya, lalu harapannya gimana ke depan? Apakah ada penataan proyek-proyek lagi atau gimana? Ya, saya kira untuk harapan saya tentang pelaksana tugas itu sesungguhnya saya tidak mau masuk di ranah itu. Saya tidak mau ditarik ke sekarang kesannya politik. Tapi saya mau bilangnya gini lah, bahwa siapapun menjadi pelaksana tugas atau diangkat menjadi gubernur sekarang ini, saya ingin berpesan, bekerjalah dengan baik, jangan pernah abaikan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dengan tegas saya mau sampaikan bahwa manakala besok lusa Pak Wagub yang selaku pelaksana tugas juga terduga atau kami mendapatkan suatu temuan terduga korupsi, maka dengan tegas mereka pun atau dia pun akan kami laporkan. Tidak ada kata kompromi untuk bicara soal anti korupsi. Saya kira begitu, Bung Hari. Tapi menurut Pak Yusman, ini Pak Wagub bisa diandalkan atau enggak? Atau juga punya potensi melakukan hal yang sama? Kalau bicara potensi, korupsi itu adanya di kekuasaan. Ketika ada kekuasaan, maka tentu ada peluang, ada kesempatan. Belum lagi manakala memang pemimpin itu tidak menganut prinsip-prinsip keterbukaan. Belum lagi manakala dia tidak membuka ruang aksesibilitas publik untuk berpartisipasi, membuka ruang stakeholder. Nah, jadi kalau potensinya tentu ada, tapi kalau bagaimana kira-kira prospektifnya atau SDM-nya dalam memimpin Sulsel ini, karena ini besar, ya memang menimbulkan banyak pertanyaan, apa dia mampu? Karena kita ketahui bahwa Pak Wagub ini selaku PLT sekarang tidak ada jejak rekornya sebelumnya pernah memimpin birokrasi. Yang kita tidak inginkan jangan sampai nantinya ini dengan segala kekurangan, ketidakmampuannya Pak Wagub ini justru muncul orang-orang yang meremot mereka. Nah ini kan kemarin terjadi lagi pencopotan. Ini kan kita tidak inginkan. Kok tiba-tiba ada pencopotan?
Dan yang dicopot Baik, itu baik, adalah baik, baik. notabene orang-orangnya Pak Enah, dan yang ditarik adalah orang-orangnya. Ini Roni. Jadi menjadi pengawasan ketat bagi kami di anti korupsi. Itu. Oke, 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 Pak Yusman. Baik, terima kasih banyak kehadiran Pak Yusman secara berjarak ya, secara online pada podcast Knalpot ini. Saya apresiasi, saya terima kasih banyak kesediaan Pak Yusman mau berbagi soal semangat pengetahuan dari kasus apa yang terjadi di Sulawesi Selatan, yaitu dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Nurdin Abdullah. Kawan-kawan sekalian, orang-orang baik, itu tadi cerita singkat dari Pak Yusman di Makassar atau di Sulawesi Selatan, seorang pengungkap kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, yang ditangkap oleh KPK beberapa minggu yang lalu. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Ada banyak kontradiksi yang muncul dari publik, terutama di Makassar atau di Sulawesi Selatan. Ada dukungan besar yang mengalir pada Pak Yusman, tetapi juga ada ancaman terhadap Pak Yusman. Tapi seperti Anda bisa lihat, dia tetap semangat, dia tetap ada, ya kita tahu ada banyak serangan-serangan terhadap orang-orang seperti Pak Yusman di berbagai belahan di muka bumi ini, termasuk juga di Indonesia. Tapi Pak Yusman tidak berhenti, Pak Yusman tidak mundur sedikit pun. Bahkan Pak Yusman mengatakan siapapun penggantinya tetap harus kita awasi. Ini bukan kebencian pada seseorang, tetapi ini bagaimana menjaga situasi, menjaga sistem, menjaga kehidupan bersama. Ada banyak kejahatan, tapi Anda harus ambil peran untuk bisa mencegah kejahatan itu supaya tidak terjadi. Seperti yang dilakukan oleh sahabat saya, Yusman. Terima kasih banyak Pak Yusman. Sorry saya ganggu ibadah maghribnya. Sampai ketemu nanti di Makassar atau di Jakarta. Kita akan ketemu lagi orang baik. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Izin bisa satu pesan. Terakhir boleh. Saya mau bilang bahwa saya Banjusman AR yang dipanggil Banjus bukan baru saat ini bergerak di anti korupsi. Saya juga tercatat selaku pelapor Bansus Selban Pasangkayu Mamuju kemarin dengan kerugian 41 miliar. Juga saya selaku saksi pelapor melibatkan 2 mantan wali kota Makassar, mulai dari Amiruddin Maula, kasus Damkar, kemudian kedua mantan wali kota Makassar yang melibatkan Ilham Arif Sejurudi dalam kasus PDAM. Begitu pun juga wali kota Parepare. Jadi saya bukan aktivis baru kemarin sore lah. Jadi insya Allah saya mau bilang semangat saya tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Karena ada sama Bung Haris dan teman-teman di Jakarta. Saya kira itu. Salam hormat saya. Siap, makasih Pak Yusman. Baik kawan-kawan, kita akan ketemu di Knalpot yang berikutnya, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan, Knalpot. Makasih Pak Yusman.